Bayangkan Anda sedang duduk di tepi sungai yang tenang, mendengarkan aliran air yang lembut. Angin sepoi-sepoi menyentuh wajah Anda, membawa ketenangan yang dalam. Dalam momen ini, Anda merasakan hubungan yang mendalam dengan alam, seolah-olah segala sesuatu di sekitar Anda memiliki ritme yang harmonis. Inilah inti dari ajaran Taoisme yang diajarkan oleh Lao Tzu, seorang bijak misterius dari zaman kuno Tiongkok. Lao Tzu, penulis Dao De Jing, mengajak kita untuk melihat kehidupan dengan cara yang berbeda. Dia menekankan pentingnya tidak memaksakan diri, melepaskan kendali, dan hidup selaras dengan alam. Meskipun sedikit yang diketahui tentang sosok Lao Tzu, kebijaksanaannya telah menginspirasi jutaan orang di seluruh dunia untuk menemukan kedamaian dan kebahagiaan melalui cara yang lebih sederhana dan alami. Dalam video ini, kita akan menjelajahi 8 pelajaran penting dari Lao Tzu yang dapat membantu kita menjalani kehidupan dengan lebih tenang, bijaksana, dan penuh makna. Melalui kisah-kisah dan refleksi yang meditatif, kita akan belajar bagaimana mengalir bersama kehidupan, menemukan keseimbangan, dan menikmati setiap momen dengan penuh kesadaran. Mari kita mulai perjalanan ini dengan hati yang terbuka dan pikiran yang tenang, mengikuti aliran kebijaksanaan yang telah diwariskan oleh Lao Tzu selama ribuan tahun. Duduklah dengan nyaman, tarik napas dalam-dalam, dan izinkan diri Anda untuk terhubung dengan esensi dari ajaran Taoisme. Bersama-sama, kita akan menemukan cara untuk hidup dengan lebih damai dan bahagia, selaras dengan alam dan diri kita sendiri. Dalam kehidupan yang penuh dengan hiruk-pikuk dan ambisi, kita seringkali terperangkap dalam dorongan untuk mengendalikan segala sesuatu di sekitar kita. Kita percaya bahwa dengan menggenggam kendali, kita bisa mencapai kebahagiaan dan kesuksesan. Namun, Lao Tzu melalui kebijaksanaannya dalam Dao De Jing mengajarkan bahwa dunia ini adalah wadah suci yang tidak bisa dikendalikan. Upaya untuk mengendalikan hanya akan memperburuk keadaan dan menciptakan lebih banyak kekacauan. Lao Tzu berkata, "Dunia adalah wadah suci, tidak dapat digenggam, tidak dapat dikendalikan. Mereka yang mencoba menguasai akan kalah." Kutipan ini mengingatkan kita bahwa alam semesta memiliki caranya sendiri dalam mengatur segala sesuatu. Ketika kita berusaha mengendalikan, kita justru melawan arus alami kehidupan, yang pada akhirnya hanya menghasilkan stres dan frustrasi. Pernahkah Anda memperhatikan bahwa banyak masalah dalam hidup kita seringkali terselesaikan dengan sendirinya? Misalnya, saat Anda merasa terjebak dalam situasi sulit, terkadang solusi datang dengan sendirinya ketika Anda melepaskan kekhawatiran dan membiarkan segala sesuatunya berjalan alami. Inilah esensi dari ajaran Lao Tzu tentang tidak mengendalikan. Di tempat kerja, kita sering melihat manajer yang terlalu mengontrol setiap proses, menciptakan lingkungan yang penuh tekanan dan ketidakpuasan. Namun, ketika manajer ini pergi untuk sementara waktu, tim seringkali menemukan ritme kerja yang lebih harmonis dan produktif. Ini karena, seperti yang dijelaskan Lao Tzu, pemimpin yang baik tidak mengontrol tetapi bertindak dari latar belakang. Dengan memberikan kepercayaan dan kebebasan, orang-orang dapat menemukan cara terbaik untuk menyelesaikan tugas mereka sendiri. Mengendalikan dunia tidak hanya terbatas pada pekerjaan atau hubungan, tetapi juga pada bagaimana kita merespons tantangan hidup. Dalam The Tao of Pooh, karya Benjamin Hoff, kita diajak untuk belajar dari karakter Winnie the Pooh yang sederhana dan tanpa beban. Pooh tidak mencoba mengendalikan dunianya. Dia mengikuti arus, menikmati momen, dan menemukan kebahagiaan dalam kesederhanaan. Buku ini menyoroti bagaimana kebijaksanaan Taoisme dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, membantu kita untuk melepaskan kendali dan menemukan kedamaian. Meditasikan sejenak tentang bagaimana upaya Anda untuk mengendalikan dunia mungkin telah menciptakan lebih banyak stres dalam hidup Anda. Bayangkan bagaimana rasanya jika Anda melepaskan kendali itu dan membiarkan alam semesta berjalan sesuai caranya. Duduklah dalam keheningan, tarik napas dalam-dalam, dan lepaskan beban di pundak Anda. Dengan menerima bahwa kita tidak dapat mengendalikan segalanya, kita membuka diri untuk menjalani hidup dengan lebih tenang dan harmonis. Seperti yang dikatakan oleh Lao Tzu,
Dengan melepaskan, segala sesuatu dapat terjadi. Dunia akan menjadi damai jika kita berhenti berusaha mengendalikan. Mari kita belajar untuk berhenti mengendalikan dunia dan mulai mengalir bersama arus kehidupan, menemukan kebijaksanaan dalam setiap momen, dan menikmati kedamaian sejati. Dalam kehidupan modern yang serba cepat, kita sering merasa tertekan untuk terus bergerak maju, mencapai lebih banyak, dan menjadi lebih baik dari sebelumnya. Namun, dalam usahanya untuk memberikan panduan menuju hidup yang lebih seimbang dan damai, Lao Tzu mengingatkan kita untuk tidak membebani diri sendiri. Dia berkata, "Mereka yang berjinjit tidak berdiri kokoh. Mereka yang terburu-buru maju tidak melangkah terlalu jauh." Kutipan ini mengingatkan kita bahwa berusaha terlalu keras dan memaksakan diri di luar batas kemampuan kita hanya akan membuat kita tidak stabil dan rentan. Kita seringkali melihat contoh ini dalam kehidupan sehari-hari. Ambil contoh seorang atlet yang berlatih terlalu keras tanpa memberikan waktu yang cukup untuk tubuhnya beristirahat. Meskipun niatnya adalah untuk menjadi lebih kuat dan lebih cepat, tanpa keseimbangan antara latihan dan pemulihan, tubuhnya akan mengalami cedera dan penurunan performa. Hal yang sama berlaku dalam aspek lain dari kehidupan kita. Ketika kita membebani diri dengan pekerjaan tanpa henti, tanpa waktu untuk istirahat dan refleksi, kita mengalami kelelahan, stres, dan akhirnya burnout. Menurut Lao Tzu, selalu perlu ada keseimbangan antara tindakan dan kelambanan, antara upaya yang kita lakukan dan waktu yang kita biarkan tubuh dan pikiran memulihkan. Hal ini juga didukung oleh Stephen R. Covey dalam bukunya The 7 Habits of Highly Effective People. Covey menekankan pentingnya mengasah gergaji, yang berarti meluangkan waktu untuk memperbarui diri secara fisik, mental, dan emosional. Dia berargumen bahwa tanpa waktu untuk pemulihan, efektivitas kita dalam jangka panjang akan menurun. Covey menulis, "Bila Anda mengasah gergaji, Anda meningkatkan kapasitas Anda untuk berbuat lebih banyak. Bayangkan Anda sedang berjalan di hutan dengan ransel penuh di punggung Anda. Beban ransel membuat setiap langkah terasa berat dan melelahkan. Kini, bayangkan Anda berhenti sejenak, meletakkan ransel, dan beristirahat di bawah pohon rindang. Anda menarik napas dalam-dalam, merasakan angin sejuk menyentuh kulit Anda, dan mendengar suara burung bernyanyi. Dalam keheningan ini, Anda menyadari bahwa perjalanan ini bukan hanya tentang seberapa cepat Anda bisa sampai ke tujuan, tetapi juga tentang menikmati setiap langkah dalam perjalanan. Meditasikan sejenak tentang beban yang Anda pikul dalam hidup Anda. Apakah itu pekerjaan, tanggung jawab keluarga, atau harapan yang Anda tetapkan untuk diri sendiri? Bayangkan bagaimana rasanya jika Anda melepaskan sebagian beban itu, memberi diri Anda waktu untuk istirahat dan pemulihan. Duduklah dalam keheningan, tarik napas dalam-dalam, dan izinkan diri Anda untuk merasa ringan dan bebas. Seperti yang dikatakan oleh Lao Tzu, ketika Anda puas untuk menjadi diri sendiri dan tidak membandingkan atau bersaing, semua orang akan menghormati Anda. Dengan mengakui batasan kita dan memberi diri kita izin untuk beristirahat, kita menemukan kekuatan sejati dan kestabilan dalam hidup kita. Mari kita belajar untuk tidak membebani diri sendiri dan menemukan keseimbangan yang membawa kedamaian dan kebahagiaan sejati. Dalam perenungan yang dalam tentang kehidupan, Lao Tzu menawarkan pandangan yang mungkin terasa menantang bagi banyak dari kita. Jangan melekat pada kehidupan. Dia berkata, ada perbedaan antara merayakan kehidupan dan berpegang teguh pada kehidupan. Mereka yang berpegang teguh pada kehidupan seringkali hidup dalam ketakutan akan kematian. Dalam dunia yang penuh dengan ketidakpastian, kita sering merasa terpaksa untuk memegang erat segala sesuatu yang kita miliki. Pekerjaan kita, hubungan kita, dan bahkan identitas kita. Namun Lao Tzu mengajarkan bahwa dengan melekat pada kehidupan, kita sebenarnya mengundang ketakutan dan kecemasan. Ketakutan akan kehilangan, ketakutan akan perubahan, dan ketakutan akan kematian itu sendiri. Eckhart Tolle dalam bukunya The Power of Now menggemakan ajaran Lao Tzu dengan menekankan pentingnya hidup di saat ini tanpa melekat pada masa lalu atau masa depan.
Tolle menulis, rahasia hidup adalah mati sebelum kamu mati, dan menemukan bahwa tidak ada kematian. Ini bukan berarti mengabaikan kehidupan, tetapi sebaliknya, hidup dengan sepenuhnya di setiap momen, tanpa rasa takut akan apa yang mungkin datang. Pernahkah Anda melihat anak-anak bermain di taman? Mereka tidak khawatir tentang apa yang akan terjadi besok, atau apa yang orang lain pikirkan tentang mereka. Mereka sepenuhnya terlibat dalam permainan mereka, menikmati setiap momen dengan penuh sukacita. Mereka merayakan kehidupan tanpa melekat padanya. Bayangkan Anda sedang duduk di tepi pantai, melihat ombak yang datang dan pergi. Setiap ombak adalah metafora untuk momen dalam hidup kita. Datang, mencapai puncaknya, dan kemudian surut kembali ke lautan. Tidak ada ombak yang sama, dan kita tidak bisa menghentikan ombak yang datang atau pergi. Begitu pula dalam hidup, kita tidak bisa menahan momen atau mencegah perubahan. Yang bisa kita lakukan adalah menikmati setiap momen seperti ombak yang menyentuh kaki kita. Meditasikan sejenak tentang aspek-aspek kehidupan yang Anda pegang erat. Apakah itu kesuksesan, hubungan, atau bahkan identitas diri Anda? Bayangkan bagaimana rasanya jika Anda melepaskan cengkeraman Anda, menerima perubahan sebagai bagian alami dari kehidupan. Duduklah dalam keheningan, tarik napas dalam-dalam, dan biarkan diri Anda merasakan aliran kehidupan yang mengalir tanpa hambatan. Seperti yang dikatakan oleh Lao Tzu, mereka yang lembut dan mengalah adalah murid kehidupan. Mereka yang keras dan tegar adalah murid kematian. Dengan melepaskan cengkeraman kita pada kehidupan, kita menemukan kedamaian dan kebebasan yang sejati. Kita belajar untuk merayakan kehidupan dalam setiap momen, tanpa rasa takut akan kehilangan atau perubahan. Mari kita berlatih untuk tidak melekat pada kehidupan dan menemukan kebahagiaan yang datang dari menerima setiap momen sebagaimana adanya. Dalam pencarian kita untuk lebih banyak uang, lebih banyak kesuksesan, lebih banyak barang, kita sering melupakan bahwa kebahagiaan sejati datang dari mengetahui kapan cukup sudah cukup. Lao Tzu mengingatkan kita, mereka yang tahu bahwa mereka memiliki cukup adalah orang-orang yang benar-benar kaya. Kebijaksanaan ini sangat relevan di dunia modern, di mana konsumsi berlebihan dan pencarian tanpa henti untuk lebih sering kali menjadi norma. Kita hidup dalam masyarakat yang mendorong kita untuk terus menginginkan lebih. Iklan, media sosial, dan budaya populer semuanya mengajarkan bahwa kita tidak akan bahagia sampai kita memiliki lebih banyak. Namun, Lao Tzu dan banyak filsuf lainnya mengajarkan sebaliknya. Mengetahui kapan cukup sudah cukup adalah kunci untuk hidup yang damai dan memuaskan. Henry David Thoreau dalam bukunya Walden berbagi pandangan serupa. Dia menulis, kekayaan sejati bukanlah memiliki banyak, tetapi memiliki cukup. Thoreau memilih hidup sederhana di tepi danau Walden untuk menemukan makna sejati dari kehidupan. Dengan melepaskan kelebihan dan hanya hidup dengan yang diperlukan, dia menemukan kebebasan dan kebahagiaan sejati. Bayangkan Anda memiliki segelas air yang penuh. Jika Anda terus menuangkan air ke dalam gelas yang sudah penuh, air akan meluap dan terbuang sia-sia. Sama halnya dengan hidup kita. Ketika kita terus menambahkan lebih banyak ke dalam hidup kita, tanpa berhenti untuk menyadari bahwa kita sudah memiliki cukup, kita membuang energi dan kebahagiaan kita. Mari kita renungkan bagaimana kita bisa menemukan kepuasan dalam apa yang sudah kita miliki. Duduklah dalam keheningan dan pikirkan tentang hal-hal yang sudah Anda miliki yang membawa kebahagiaan dan kedamaian. Apakah itu hubungan yang baik, pekerjaan yang memuaskan, atau kesehatan yang baik? Tarik napas dalam-dalam dan rasakan rasa syukur untuk hal-hal ini. Marcus Aurelius dalam Meditations menulis, lihatlah ke dalam. Di dalam adalah sumber kebaikan, dan itu akan selalu mengalir jika Anda akan selalu menggali. Sumber kebahagiaan sejati ada di dalam diri kita, bukan di luar. Ketika kita mengenali dan mensyukuri apa yang kita miliki, kita menemukan bahwa cukup sudah cukup. Meditasikan sejenak tentang dorongan dalam hidup Anda untuk terus menginginkan lebih. Bayangkan bagaimana rasanya jika Anda bisa melepaskan keinginan berlebihan dan menemukan kedamaian dalam kesederhanaan. Duduklah dalam keheningan, tarik napas dalam-dalam,
dan biarkan rasa syukur mengalir dalam diri Anda. Seperti yang diajarkan oleh Lao Tzu, kepuasan akan damai selamanya. Dengan mengetahui kapan cukup sudah cukup, kita dapat hidup dengan lebih damai dan bahagia, menemukan kekayaan sejati dalam kesederhanaan dan rasa syukur. Mari kita berlatih untuk mengenali dan menghargai cukup dalam hidup kita dan menemukan kebahagiaan yang datang dari dalam. Salah satu ajaran penting dari Lao Tzu adalah prinsip untuk tidak memaksakan apapun. Dia mengatakan, master tidak memaksakan kebajikan pada orang lain, sehingga dia mampu menyelesaikan tugasnya. Orang biasa yang menggunakan kekerasan akan menemukan bahwa mereka tidak mencapai apapun. Ajaran ini menekankan bahwa ketika kita berhenti memaksakan kehendak kita pada dunia, kita dapat mencapai lebih banyak dengan lebih sedikit usaha. Bayangkan seorang pelukis yang mencoba menciptakan sebuah mahakarya. Jika dia memaksa setiap sapuan kuas, menekan terlalu keras, atau berusaha terlalu keras untuk membuat setiap detail sempurna, lukisannya mungkin akan terasa kaku dan tidak alami. Sebaliknya, jika dia membiarkan inspirasinya mengalir dan mengikuti aliran kreatifnya tanpa paksaan, hasilnya seringkali lebih indah dan autentik. Lao Tzu mengajarkan kita untuk mengalir dengan alam, bekerja selaras dengan ritme kehidupan daripada melawannya. Bruce Lee, seorang maestro seni bela diri yang juga seorang filsuf, menggemakan ajaran ini. Dia berkata, jadilah seperti air. Ketika Anda menuangkan air ke dalam cangkir, itu menjadi cangkir. Ketika Anda menuangkan air ke dalam botol, itu menjadi botol. Ketika Anda menuangkannya ke dalam teko, itu menjadi teko. Air dapat mengalir atau dapat menghancurkan. Jadilah seperti air, temanku. Lee mengajarkan kita untuk beradaptasi dan mengalir dengan situasi daripada mencoba memaksakan bentuk tertentu. Dalam kehidupan sehari-hari, kita seringkali berusaha terlalu keras untuk mengendalikan hasil. Kita menetapkan tujuan dan mendorong diri kita hingga batas untuk mencapainya. Namun, ketika kita memaksa terlalu keras, kita seringkali menemui hambatan yang tidak terduga dan merasa frustrasi. Sebaliknya, ketika kita mengikuti arus dan bekerja dengan aliran alami, kita menemukan bahwa banyak hal terjadi dengan lebih lancar dan efisien. Bayangkan Anda sedang berkayak di sungai. Jika Anda terus mendayung melawan arus, Anda akan cepat lelah dan tidak akan mencapai tujuan Anda. Namun, jika Anda membiarkan arus membawa Anda dan hanya mengarahkan kayak dengan lembut, Anda akan mencapai tujuan dengan lebih mudah dan menikmati perjalanannya. Meditasikan sejenak tentang area dalam hidup Anda di mana Anda mungkin terlalu memaksakan diri. Apakah itu pekerjaan, hubungan, atau tujuan pribadi? Bayangkan bagaimana rasanya jika Anda melepaskan paksaan dan mengikuti aliran alami. Duduklah dalam keheningan, tarik napas dalam-dalam, dan biarkan diri Anda merasakan kebebasan dari melepaskan kendali. Dalam bukunya The Tao of Leadership, John Haider menulis, kepemimpinan Tao tidak memaksakan kehendak, melainkan mengarahkan aliran. Ini mengingatkan kita bahwa kepemimpinan yang efektif tidak datang dari memaksa orang lain untuk mengikuti, tetapi dari membimbing mereka dengan lembut menuju arah yang diinginkan. Seperti yang diajarkan oleh Lao Tzu, ketika tidak ada paksaan, segala sesuatu terjadi dengan sendirinya. Dengan melepaskan paksaan dan mengikuti aliran alami kehidupan, kita menemukan bahwa kita dapat mencapai tujuan kita dengan lebih sedikit stres dan lebih banyak kepuasan. Mari kita berlatih untuk tidak memaksakan apapun dan menemukan kebijaksanaan dalam mengalir bersama arus kehidupan, mencapai lebih banyak dengan cara yang lebih alami dan harmonis. Di tengah kebisingan dan hiruk-pikuk dunia modern, keheningan menjadi harta yang langka namun sangat berharga. Lao Tzu mengajarkan bahwa keheningan adalah sumber kekuatan dan kedamaian yang mendalam. Dalam Dao De Jing, dia berkata, keheningan adalah sumber kekuatan besar. Ini mengingatkan kita bahwa dengan menemukan ketenangan dalam keheningan, kita dapat mengakses kedamaian batin yang sejati. Keheningan bukan sekadar ketiadaan suara, tetapi keadaan di mana pikiran kita berhenti bergejolak dan jiwa kita bisa meresap dalam ketenangan.
Ketika kita mengambil waktu untuk duduk dalam keheningan, kita memberi diri kita kesempatan untuk mendengarkan suara batin kita sendiri yang seringkali tertutupi oleh kebisingan dunia luar. Keheningan memberi kita ruang untuk merenung, menghubungkan diri dengan alam, dan menemukan jawaban yang tersembunyi di dalam diri kita. Dalam bukunya The Power of Silence, Carlos Castaneda menulis, keheningan adalah kedalaman di mana jiwa bisa tenggelam untuk menemukan kebijaksanaan yang lebih tinggi. Keheningan memungkinkan kita untuk mengakses kebijaksanaan yang tidak dapat ditemukan dalam kebisingan dan keramaian. Ini adalah momen di mana kita bisa benar-benar mendengarkan diri kita sendiri dan memahami apa yang sebenarnya kita butuhkan dan inginkan dalam hidup. Bayangkan, Anda sedang duduk di puncak gunung, melihat pemandangan yang menakjubkan di bawah. Angin berhembus pelan, dan tidak ada suara kecuali alam yang tenang. Dalam momen ini, Anda merasakan kedamaian yang mendalam, merasa terhubung dengan alam semesta. Keheningan ini memberi Anda ruang untuk merenung, melepaskan stres, dan menemukan kebijaksanaan dalam diri Anda. Meditasikan sejenak tentang bagaimana Anda bisa mengintegrasikan lebih banyak keheningan dalam hidup Anda. Apakah itu melalui meditasi, berjalan-jalan di alam, atau sekadar duduk diam selama beberapa menit setiap hari? Duduklah dalam keheningan, tarik napas dalam-dalam, dan biarkan diri Anda merasakan kedamaian yang datang dari ketenangan batin. Eckhart Tolle, dalam bukunya The Power of Now, mengajarkan bahwa keheningan adalah portal menuju saat ini. Dia berkata, keheningan adalah teman sejati yang tidak pernah mengkhianati. Keheningan membawa kita kembali ke saat ini, di mana kita dapat merasakan kedamaian dan kebahagiaan sejati. Dalam keheningan, kita menemukan bahwa kita adalah bagian dari sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang abadi dan tak tergoyahkan. Dalam keheningan, kita juga menemukan ruang untuk bersyukur. Ketika kita berhenti sejenak dan merenungkan semua hal yang kita miliki, kita menyadari betapa beruntungnya kita. Keheningan memberi kita perspektif yang lebih luas tentang kehidupan dan membantu kita untuk melihat keindahan dalam hal-hal sederhana. Seperti yang diajarkan oleh Lao Tzu, keheningan adalah sumber kekuatan besar. Dengan menemukan ketenangan dalam keheningan, kita membuka diri untuk kedamaian dan kebijaksanaan yang mendalam. Mari kita berlatih untuk menemukan kehenangan dalam keheningan dan menikmati ketenangan batin yang datang dari kebijaksanaan Lao Tzu. Dalam dunia yang seringkali mengagungkan kemewahan dan pencapaian materi, ajaran Lao Tzu tentang kesederhanaan membawa kita kembali ke esensi dari kehidupan yang sejati. Dia berkata, dalam kesederhanaan kita menemukan kedamaian. Kesederhanaan adalah inti dari Taoisme, yang mengajarkan kita untuk menemukan kebahagiaan dalam hal-hal sederhana dan mengurangi keinginan yang berlebihan. Kesederhanaan bukan hanya tentang memiliki sedikit barang, tetapi juga tentang memiliki pikiran yang jernih dan hati yang tenang. Dengan mengurangi keinginan dan kebutuhan kita menciptakan ruang untuk hal-hal yang benar-benar penting dalam hidup. Ini memberi kita kebebasan dari tekanan untuk terus-menerus mengejar lebih banyak dan memungkinkan kita untuk menikmati apa yang sudah kita miliki. Thoreau, dalam bukunya Walden, menjelaskan pengalamannya hidup dengan sederhana di tepi danau Walden. Dia menulis, "Saya pergi ke hutan karena saya ingin hidup dengan bijaksana, untuk menghadap fakta-fakta esensial dari kehidupan, dan melihat apakah saya tidak dapat belajar apa yang harus diajarkan, dan bukan, ketika saya mati, menemukan bahwa saya tidak pernah hidup." Thoreau menemukan bahwa dengan mengurangi barang-barang dan gangguan, dia bisa lebih terhubung dengan alam dan dirinya sendiri. Bayangkan Anda berada di sebuah rumah kecil di tengah hutan, jauh dari kebisingan kota. Di sana, Anda hanya memiliki barang-barang yang benar-benar Anda butuhkan, dan setiap hari dihabiskan dengan merenung, membaca, dan berjalan di alam. Kesederhanaan ini membawa kedamaian dan kepuasan yang mendalam, jauh dari hiruk-pikuk kehidupan modern. Meditasikan sejenak tentang bagaimana Anda bisa mengintegrasikan kesederhanaan dalam hidup Anda. Apakah itu dengan mengurangi barang-barang yang tidak perlu, mengurangi jadwal yang terlalu padat, atau sekadar mengambil waktu untuk menikmati keindahan dalam hal-hal kecil?
Duduklah dalam keheningan, tarik napas dalam-dalam, dan biarkan diri Anda merasakan kebebasan yang datang dari hidup sederhana. Dalam bukunya, Essentialism, The Disciplined Pursuit of Less, Greg McKeown mengajarkan pentingnya memusatkan perhatian hanya pada hal-hal yang paling penting. Dia berkata, hanya ketika Anda memberikan diri Anda izin untuk berhenti mencoba melakukan segalanya, untuk berhenti mengatakan ya pada semua orang, Anda dapat memberikan kontribusi tertinggi Anda terhadap hal-hal yang benar-benar penting. Kesederhanaan memungkinkan kita untuk fokus pada apa yang benar-benar berarti dalam hidup. Dengan hidup sederhana, kita juga mengurangi stres dan kecemasan. Kita tidak lagi terjebak dalam perlombaan tanpa akhir untuk memiliki lebih banyak atau menjadi lebih baik dari orang lain. Sebaliknya, kita menemukan kedamaian dalam kesederhanaan dan kebahagiaan dalam apa yang kita miliki. Seperti yang diajarkan oleh Lao Tzu, dalam kesederhanaan, kita menemukan kedamaian. Dengan menghargai kesederhanaan, kita membuka diri untuk kedamaian dan kebahagiaan yang mendalam. Mari kita berlatih untuk hidup sederhana dan menemukan keindahan dalam hal-hal kecil, serta menikmati kedamaian yang datang dari kebijaksanaan Lao Tzu. Salah satu ajaran utama dari Lao Tzu adalah kesadaran bahwa kita adalah bagian tak terpisahkan dari alam. Dalam Dao De Jing, dia berkata, manusia mengikuti bumi, bumi mengikuti langit, langit mengikuti Tao, Tao mengikuti dirinya sendiri. Ajaran ini mengingatkan kita bahwa untuk menemukan kedamaian dan keseimbangan, kita harus hidup selaras dengan alam. Kita seringkali lupa bahwa kita bukan entitas yang terpisah dari alam, melainkan bagian dari siklus kehidupan yang lebih besar. Alam mengajarkan kita tentang kesabaran, ketahanan, dan keindahan dalam siklus kehidupan yang terus berlanjut. Ketika kita menghargai dan menghormati alam, kita menemukan bahwa kita lebih terhubung dengan diri kita sendiri dan dunia di sekitar kita. John Muir, seorang naturalis dan penulis terkenal, menulis dalam bukunya My First Summer in the Sierra, di setiap berjalan dengan alam, seseorang menerima jauh lebih banyak daripada yang dia cari. Muir mengajarkan bahwa dengan menghabiskan waktu di alam, kita menemukan kedamaian dan inspirasi yang tidak dapat ditemukan di tempat lain. Alam memiliki cara untuk menyembuhkan jiwa kita dan memberikan perspektif yang lebih luas tentang kehidupan. Bayangkan Anda berjalan di hutan yang lebat, mendengarkan suara burung dan gemerisik dedaunan di bawah kaki Anda. Udara segar memenuhi paru-paru Anda dan Anda merasakan energi kehidupan di sekitar Anda. Dalam momen ini, Anda merasakan hubungan yang mendalam dengan alam dan menemukan kedamaian yang sejati. Alam mengajarkan kita untuk hidup dalam harmoni, mengikuti ritme alami kehidupan. Meditasikan sejenak tentang bagaimana Anda bisa lebih terhubung dengan alam dalam kehidupan sehari-hari. Apakah itu dengan menghabiskan waktu di taman, berjalan-jalan di hutan, atau sekadar duduk di luar rumah menikmati matahari terbenam? Duduklah dalam keheningan, tarik napas dalam-dalam, dan biarkan diri Anda merasakan kedamaian yang datang dari terhubung dengan alam. Dalam bukunya The Nature Principle, Richard Louv berbicara tentang pentingnya hubungan kita dengan alam untuk kesejahteraan kita. Dia menulis, kita bisa lebih kuat, lebih sehat, dan lebih bahagia dengan membangun hubungan yang lebih dalam dengan dunia alami. Louv mengajarkan bahwa dengan menghargai dan merangkul alam, kita dapat menemukan kesejahteraan yang lebih besar dalam hidup kita. Dengan menjadi bagian dari alam, kita juga belajar untuk menerima siklus kehidupan. Kita melihat bahwa segala sesuatu memiliki waktunya. Waktu untuk tumbuh, waktu untuk mekar, dan waktu untuk layu. Ketika kita memahami bahwa kita adalah bagian dari siklus ini, kita menemukan kedamaian dalam perubahan dan kehilangan. Kita belajar untuk hidup dengan lebih penuh, menghargai setiap momen seperti bunga yang mekar hanya untuk sementara. Seperti yang diajarkan oleh Lao Tzu, manusia mengikuti bumi, bumi mengikuti langit, langit mengikuti Tao, Tao mengikuti dirinya sendiri. Dengan menjadi bagian dari alam, kita menemukan kedamaian dan keseimbangan yang mendalam. Mari kita berlatih untuk hidup selaras dengan alam
menghargai keindahan dan kebijaksanaannya, serta menemukan kedamaian yang datang dari hubungan